hantu yang suka menghantui orang-orang yang lewat di sekitar pohon sawo situ. Halo pemirsa, di sini saya akan mencoba menceritakan tentang seputar hantu yang memang si hantu ini suka tinggal di pohon sawo. Jadi menurut cerita, si hantu ini kerap sekali menghantui orang-orang yang lewat di sekitar pohon sawo itu. Dan letak pohon sawo ini tepat berada di area pemakaman umum. Nah, pernah ada suatu ketika ada seorang ibu-ibu mau pulang, kebetulan dia itu habis dari rumah orang tuanya. Nah, kebetulan waktu itu dia pas pulang pukul 12 malam. Dan akses menuju rumahnya itu kebetulan harus melalui area pemakaman tersebut. Nah, waktu itu si ibu itu pulang sendirian dari rumah orang tuanya. Nah, dia pas pulangnya itu dia tidak berpikiran apa-apa, dia tidak berpikiran negatif. Dia pulang saja tanpa menghiraukan ataupun berpikir sesuatu yang aneh yang akan terjadi. Nah, pada malam itu si ibu itu pulang ke rumahnya. Nah, tapi pas di area pemakaman itu, tepat di bawah pohon sawo, si ibu itu tiba-tiba teringat akan sosok hantu yang suka menghantui orang-orang yang lewat di sekitar pohon sawo situ. Nah, seketika itu bulu kuduk si ibu ini merinding. Dan si ibu itu diam sejenak. Sampai akhirnya si ibu ini merasakan sesuatu yang sangat membuat bulu kuduknya merinding. Sampai kemudian si ibu ini menengok ke arah pohon sawo yang memang katanya di situ ada sosok hantu penunggu pohon sawo itu. Dan si ibu pun menengok ke arah pohon sawo itu. Wah, si ibu itu kaget, bukan main. Karena dia melihat di atas pohon sawo itu sosok hantu perempuan. Ia memakai pakaian serba putih, rambutnya terurai sampai sini, sampai lutut. Dan ketika itu si hantu melihat ke arah si ibu, sampai cekikikan, sambil kakinya itu diayun-ayun. Sontak si ibu itu kaget, lari balik arah lagi. Balik lagi ke rumah orang tuanya. Sampainya di sana si ibu itu tidak bisa berkata apa-apa. Yang ada dalam pikirannya itu hanya si hantu yang ditemuinya tadi. Lalu kemudian si ibu itu dikasih minum. Nah, barulah si ibu itu bisa diajak bicara dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, lalu selain kisah si ibu ini ada lagi kisah seorang bapak-bapak yang mungkin bisa dibilang kakek-kakek lah. Nah, konon katanya si kakek ini dia mau persiapan untuk sholat subuh karena kebetulan si kakek ini juga mau azan ya. Dia itu biasa azan di musola itu. Nah, kebetulan si kakek ini jam 4, kira-kira 4 lebih sedikit lah, dia itu keluar rumah menuju masjid
Dia itu mau persiapan dan mau membangunkan warga untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, kebetulan akses yang dilalui si kakek ini, dia melalui pohon sawo itu. Sesampainya di dekat pohon sawo itu, tiba-tiba si kakek ini mendengar suara perempuan cekikikan. Cekikan. Awalnya si kakek ini menghiraukan suara cekikan tersebut karena si kakek sudah tahu kalau di situ itu suka ada makhluk halus yang suka menampakkan dirinya. Tetapi lama-kelamaan si kakek ini penasaran dengan suara cekikan tersebut. Hingga akhirnya si kakek pun menoleh ke arah pohon sawo tersebut. Wah. Akhirnya si kakek pun kaget dengan apa yang dia lihat itu. Dia melihat sosok perempuan berpakaian putih, berambut panjang, sama seperti si ibu tadi, kakinya itu diayun-ayun. Wah. Si kakek ini pun juga panik. Dia berlari terus menuju masjid. Sampai akhirnya si kakek ini pun tidak berani lagi bangun pukul 4 pagi untuk pergi ke musola. Si kakek ini tidak berani lagi pergi ke musola pukul 4 subuhnya. Dia kalau misalkan dia pengen ke musola lagi, dia harus nunggu azan dulu. Dia tidak berani lagi menjadi muadzin di situ karena takut dan kepikiran hantu itu. Dan cerita awal mula ada hantu di pohon sawo itu, jadi katanya dulu itu ada seorang perempuan. Nah, si perempuan ini dia memiliki kekasih. Dia itu sangat mencintai kekasihnya ini. Tapi tiba-tiba si kekasihnya ini meninggalkan dia begitu saja. Sampai akhirnya si perempuan ini sakit karena dia tidak mau makan, tidak mau minum, karena dia sangat mencintai si laki-laki ini. Nah, konon katanya si perempuan ini dan si laki-lakinya ini sempat merencanakan untuk menikah, tetapi kemudian kandas di tengah jalan tanpa diketahui apa penyebab si laki-laki itu meninggalkan si perempuan ini. Nah, setelah si perempuan ini ditinggalkan, kemudian si perempuan ini tidak mau makan, tidak mau minum, sampai akhirnya sakit, kemudian meninggal, lalu dikuburkanlah di pemakaman tersebut, tepat berada di dekat pohon sawo itu. Nah, setelah si perempuan ini meninggal dan dikuburkan di area pemakaman dekat pohon sawo itu, nah setelah itu warga yang melewati sekitar pohon sawo itu kerap mendapatkan gangguan dari setan perempuan yang menyerupai si wanita yang telah meninggal tadi. Oke, mungkin begitu saja cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.